Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3, tema 7. Di subtema 2, Perkembangan Teknologi Produksi Sandang. Di pembelajaran 6 kali ini, kita akan belajar pakaian profesi. Ini ada di halaman 106 sampai dengan 108. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman dan ke sosial media. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan, adik-adik dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kedua, dengan memahami manfaat teknologi produksi sandang, adik-adik dapat menceritakan kembali informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik. Ini ada di halaman 106 ya. Edo sangat senang karena tahu asal pakaiannya. Edo ingin belajar tentang pakaian profesi. Ikutilah kegiatan Edo dan teman-temannya. Nah, kita baca yuk adik-adik. Ini ada teks bacaan dengan judul pakaian profesi. Ya. Nah, Karina mau aktifkan penanya dulu. Pakaian profesi. Nah, profesi itu adalah pekerjaan seseorang ya adik-adik, atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dan dia memiliki profesi atau bidang tersendiri ya. Nah, kita lihat nanti profesi ada apa aja macamnya ya di bacaan. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, kemudian oleh tentara, polisi, ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktek. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Nah, pakaian profesi tidak dipakai setiap saat, ya. Nah, kita lihat tadi ada banyak profesi adik-adik. Ada dokter, ada tentara, ada polisi, ya. Kemudian ada juga pilot dan pengacara. Nah, pakaian ini digunakan sesuai keperluan ya. Jadi tidak bisa setiap saat dipakai. Misalnya lagi mau ke warung, lagi mau ke pernikahan ya, kondangan atau ke pernikahan orang lain. Nah, ini tidak bisa. Jadi hanya saat keperluan saja, yaitu saat mereka sedang dinas atau sedang bertugas. Ya, contohnya dokter pakai pakaian dokter saat praktek. Ya, Pak polisi ketika sedang bertugas. Nah, ya. Kemudian nih ada ya beberapa profesi di sini, ya. Di sini ada suster, ada dokter, ada pramugari ya. Kemudian ini sepertinya ada dari angkatan laut ya adik-adik ya. Kemudian ini dari polisi. Nah, ini anak sekolah adik-adik ya. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaiannya yang mereka kenakan. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Ya, yuk kita lihat tugas apa sih yang kita harus lakukan hari ini. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Apa saja yang diceritakan di teks? Nah, adik-adik coba lihat apa saja yang diceritakan. Ini kita bisa menjawabnya dengan menggunakan kalimat utama yang ada di setiap paragrafnya. Ya. Adik-adik masih ingat kalimat utama itu adalah kalimat yang terdapat di kalimat pertama pada setiap paragraf, ya. Nah, ini merupakan kalimat utama terdapat ide pokok dari sebuah teks bacaan, ya, atau dari paragraf tersebut. Paragraf pertama, ya, Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi, ya.
Nah, kemudian paragraf kedua, pakaian profesi banyak jenisnya. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Ya, dikenakan sesuai keperluan. Kemudian banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Ya. Kemudian sekarang kita ke nomor 2. Apakah semua orang di zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Ya. Kemudian jawabannya mengapa? Ya. Nah, zaman dahulu ini kita cari di teks bacaannya dulu ya adik-adik nih. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Ya, jadi jawabannya adalah tidak. Ya. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti sekarang, seperti saat ini. Ya, nomor 3. Pakaian profesi yang sangat ingin kamu kenakan. Nah, ini jawab sendiri adik-adik ya. Lalu kasih tahu kenapa adik-adik mau pakai baju itu. Misalnya Karina pengen pakai baju dokter karena cita-cita Karina dulu jadi dokter, ya. Kemudian yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Nah, kelebihannya adalah pakaian profesi adalah tanda, ya, tanda dari sebuah profesi, ya. Nah, tapi kekurangannya adalah tidak bisa dipakai setiap saat. Ya, itu adalah kekurangannya. Kemudian yang kelima, apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi? Ya, adik-adik bebas mau bertanya apapun, ya. Dan ini tidak perlu dijawab karena pertanyaannya adalah apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi. Ditulis pertanyaannya. Contoh Karina, ya, yaitu Karina mau mengajukan 2 pertanyaan, yaitu apakah warna pakaian profesi selalu sama, ya. Kemudian mengapa pakaian profesi tidak boleh dipakai setiap saat? Nah, itu pertanyaannya, ya. Baiklah, pelajaran kita untuk bahasa Indonesia sudah selesai adik-adik ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!